yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita lihat di sini, ahli Taurat dan Farisi ini memakai firman Tuhan untuk mencari kesalahan orang lain, bahkan untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, di saat seperti ini kita belajar firman Tuhan bukan sekedar untuk mencari kesalahan orang lain, membenarkan diri, dan menyalahkan Yesus. Tapi saya ajak kita di kesempatan yang indah ini, kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan bermanfaat kalau kita tidak mencari kesalahan orang lain, tapi melihat diri kita, berkaca pada firman Tuhan itu. Apa kesalahan kita, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana kita hidup benar. Kalau kita lakukan seperti itu, kita akan hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ahli Taurat ini tahu kesalahan orang lain. Dia bawa perempuan ini sebagai perempuan yang melakukan kesalahan. Dan tercatat, ahli Taurat dan Farisi tahu firman, tahu apa yang Tuhan ajarkan. Apakah bermanfaat bagi dirinya? Tidak. Kelihatannya bermanfaat bagi orang lain, tetapi dia bukan mau membenahi perempuan ini, tapi hanya mau mencari kesalahannya. Pada saat Yesus ditanya pendapatnya, apa jawab Yesus? Saya ajak kita lanjutkan lagi firman Tuhan ini. Yohanes 8 ayat 7-8. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Pada saat Yesus ditanya, dihadapkan oleh masalah yang kelihatannya sesuai dengan firman Tuhan harus dilakukan tindakan, yaitu dihukum. Ternyata Yesus tidak langsung menjawab. Yesus menulis di tanah. Tetapi orang-orang ini terus-menerus bertanya, menganggap dirinya, nah kali ini Yesus gak bisa menjawab. Tetapi Yesus menjawab, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Inilah pelajaran Yesus. Inilah firman Tuhan yang sesungguhnya. Yesus bukan cuma menunjukkan kesalahan, tapi Yesus mau memperbaiki kesalahan. Apa kesalahan ahli Taurat dan Farisi ini? Ahli Taurat dan Farisi ini bisa melihat dosa orang lain, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sendiri banyak dosa yang harus diperbaiki. Dinyatakan oleh firman, tetapi diperbaiki oleh firman. Bukan dia yang mau menjadi hakim bagi orang lain, apalagi menyalahkan Yesus. Maka Yesus mulai berkata, siapa yang merasa tidak berdosa? Kamu boleh melemparkan batu yang pertama, atau boleh menghukum. Nah, lalu Yesus kemudian membungkuk pula dan menulis di tanah. Apa yang dia tulis pernah kita bahas, kita nggak perlu detailkan lagi. Tetapi pada saat Yesus mengatakan hal ini, firman yang disampaikan Yesus ini sangat singkat. Hanya beberapa kata yang kita lihat di ayat 7. Tetapi apa yang didapat? Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 9-11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah pelajaran yang berharga yang Yesus sampaikan. Tetapi kita lihat, kita juga harus belajar dari situasi ini. Pada saat orang-orang itu mendengar, siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu atau menghukum perempuan ini. Ternyata orang-orang ini menyadari mereka semuanya punya dosa. Inilah manfaat firman, menyatakan, menyadarkan kita. Kalau saudara belajar firman Tuhan hari ini, dosa-dosa yang nggak nampak mulai nampak. Dan jangan hanya tahu dosanya. Ahli Taurat dan Farisi ini tahu mereka berbuat dosa, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memperbaiki atau tidak mau tahu. Buktinya mereka tidak bertanya kepada Yesus. Tidak minta firman bagaimana memperbaiki kesalahan ini. Mereka hanya pergi meninggalkan Yesus. Inilah, jangan kita menelusuri firman Tuhan setengah jalan.
Firman Tuhan bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Saya ajak kita, ayo belajar, telusuri kesalahan kita, perbaiki kesalahan kita. Pada saat semuanya pergi, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Yesus bertanya kepada perempuan ini, sebab Yesus tidak beranjak dari situ karena Yesus tidak berbuat dosa. "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Nah, pada saat perempuan ini menjawab tidak ada, siapa yang berhak menghukum perempuan ini? Sebenarnya adalah dia yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Tapi apakah Yesus menghukum? Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus bukan cuma menghukum atau bisanya menyatakan kesalahan dan kemudian menghukum. Tapi Yesus memperbaiki kesalahan. Yesus tahu perempuan ini berdosa. Yesus katakan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Inilah perbaikan yang Yesus lakukan. Dan saat perempuan ini menerima apa yang Yesus sampaikan, maka dia dituntun oleh firman Tuhan bagaimana hidup di dalam kebenaran. Itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita mengisi waktu kita yang kelihatannya banyak saat ini dengan hal-hal yang sia-sia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita, kemudian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan cara kita, belajarlah dari firman Tuhan. Bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tapi bagi diri kita secara pribadi. Kita perbaiki bagaimana kita hidup benar. Nanti saat kesempatan datang kita mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Kita menjadi orang-orang yang siap seperti Daniel. Nah, saya ajak kita menutup dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Inilah yang Yesus lakukan. Dia mengajarkan kesalahan, menyatakan kesalahan lewat firman, tapi dia memperbaiki kesalahan. Dia ampuni yang salah, dia perbaiki yang salah. Kalau kita tidak mau diperbaiki seperti ahli Taurat dan Farisi ini, hanya tahu kesalahannya kemudian pergi, orang-orang inilah yang akan menerima hukuman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup benar. Kalau ada kesalahan di antara kita, saling mengampuni. Kalau kita saling mengampuni, maka kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan teladan Yesus. Bukan hanya mencari kesalahan, tetapi mengampuni, memperbaiki kesalahan, dan hidup dalam kebenaran. Praktekkan firman ini. Nanti di saat kita berkumpul bersama-sama di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan, kita juga akan saling mengasihi dengan cara yang lebih sempurna lagi di dalam kasih Kristus, sebab kita terus belajar, terus dibangun lewat firman Tuhan yang kita terima. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan. Engkau mengajar kami, Engkau menegur kami, sehingga saat-saat yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan ini, kami bukan sekedar dihiburkan, tetapi kami juga dikuatkan, kami didewasakan untuk siap menjadi anak-anak-Mu, meraih kemenangan-kemenangan di hari esok yang sudah Engkau siapkan. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami kekhawatiran, mengalami gangguan kesehatan, Engkau tilik mereka satu persatu, cukupkan mereka, berikan kesembuhan, berikan kekuatan dan damai sejahtera. Bahkan kami berdoa untuk negeri kami, Tuhan. Pagari dengan kuat kuasa-Mu, pulihkan Tuhan, sehingga kami kembali dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan dengan sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, seluruh jemaat gereja Kebah Tabernakel dimanapun saudara berada, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita masih akan terus beribadah secara online sampai waktu nanti mengizinkan dan pasti akan diberitahukan kepada saudara-saudara sekalian. Sementara saudara bisa mengikuti ibadah lewat online dan bisa dilakukan melalui website, melalui aplikasi, dan saudara yang mungkin butuh informasi bisa langsung menghubungi saya dan saya akan jelaskan sedetail mungkin bagi saudara sekalian. Saudara yang butuh dukungan doa juga bisa menghubungi saya dan saya akan siap untuk melayani saudara sekalian, tentu dengan keterbatasan yang ada. Untuk anak-anak sekolah minggu juga bisa mengikuti program acara-acara sekolah minggu atau kegiatan sekolah minggu di YouTube program yang sudah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu gereja Kebah Tabernakel. Kemudian, kita sudah mau memasuki bulan yang baru.
Dan kita harus menerima perjamuan kudus. Juga kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus pada tanggal 10 April. Kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Nah, bagaimana caranya? Saya ajak saudara menyiapkan secara pribadi di rumah masing-masing kelengkapan untuk perjamuan kudus. Caranya sederhana, tetapi maknanya tidak akan berkurang. Sebab Tuhan tahu keterbatasan kita. Bisa siapkan roti tawar atau sejenisnya, kemudian jus anggur atau sejenisnya, yang saudara bisa lihat dari contoh yang ada. Kemudian siapkan sesuai dengan anggota keluarga yang akan menikmati perjamuan kudus. Nanti pada saat saudara menerima atau menikmati program firman Tuhan dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, terima perjamuan kudus itu di rumah masing-masing. Saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita akan tetap menikmati berkat dari kuasa tubuh dan darah Yesus. Jadi ibadah dengan perjamuan kudus adalah tanggal 5 April di hari Minggu, dan kemudian tanggal 10 April di hari Jumat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.